Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Nabila Balkis dari kelas 1B Prodi D4 Teknik Telekomunikasi dengan NIM 2111073020. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas pertemuan ketiga mata kuliah agama dengan tujuan penciptaan manusia menurut Al-Quran. Yang pertama, hakikat manusia menurut ilmu pengetahuan dan ilmu agama. Manusia menurut ilmu pengetahuan. Pendapat tentang hakikat manusia tidak akan ada henti-hentinya. Hal ini disebabkan oleh perbedaan sudut pandang yang digunakan oleh masing-masing orang. Ada beberapa konsep tentang makna manusia, antara lain Homo sapiens, yaitu makhluk yang memiliki akal budi. Yang kedua, Homo laquen, yaitu makhluk yang mempunyai kemampuan berbahasa. Yang ketiga, animal rasional, yaitu makhluk yang memiliki kemampuan untuk berpikir. Yang keempat, Homo faber atau Homo tool-making animal, yaitu makhluk yang memiliki kemampuan untuk menciptakan peralatan. Ada juga teori manusia yang terkenal yang dikemukakan oleh Charles Darwin, yaitu bahwa manusia berasal dari kera. Tetapi sebenarnya Charles Darwin mengemukakan bahwa hewan dan tumbuhan berasal dari spesies yang sama, yang berubah seiring dengan berjalannya waktu karena seleksi alam sehingga menghasilkan spesies modern. Setelah membaca beberapa artikel dan makalah yang membahas tentang teori Darwin, manusia memang tidak berasal dari kera, tetapi setara, karena manusia dan kera termasuk dalam kingdom Animalia yang sama dengan kera. Selain itu, manusia juga masuk dalam kelas mamalia yang berarti hewan menyusu dengan ordo primata. Manusia menurut ilmu agama. Menurut Islam, manusia didefinisikan menjadi 7 konsep. Yang pertama, konsep khalifah. Khalifah di sini memiliki 2 makna pokok. Yang pertama, yang saling menggantikan, artinya bila yang satu telah selesai tugasnya atau wafat, digantikan dengan satu yang lain yaitu keturunan. Dan Al-Quran memberikan pesan jangan sampai seorang meninggalkan generasi setelahnya dalam keadaan lemah. Quran Surah An-Nisa ayat 9. Karena itu manusia perlu mendidik generasi setelahnya agar bisa menggantikan membawa tugas di bumi ini. Yang makna yang kedua, pemakmur. Artinya, pembangun dalam semua nilai-nilai kebaikan yang terjadi di muka bumi ini. Yang kedua, konsep al-bashar. Bashar 35 kali disebut dalam Al-Quran merujuk pada sifat nafsu manusia. Yang ketiga, konsep ins. Ins disebutkan 18 kali berpasangan dengan jin pada sifat penampakan dan kelembutannya. Yang keempat, konsep al-insan. Insan disebutkan 65 kali dalam Al-Quran merujuk pada totalitas aktivitasnya. Yang kelima, konsep An-Nas. An-Nas disebutkan setidaknya 241 kali dalam Al-Quran merujuk sifat sosialnya. Yang keenam, konsep Bani Adam. Bani Adam disebutkan setidaknya 7 kali dalam Al-Quran merujuk pada genealogisnya yang tersambung pada Nabi Adam alaihissalam. Yang terakhir, konsep abdi Allah. Abdi Allah berarti abdi atau hamba Allah atau milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepemilikan Allah adalah mutlak dan sempurna. Pengabdian tersebut meliputi 1. Menyadari sepenuhnya bahwa apa yang dimilikinya termasuk dirinya sendiri adalah milik Allah dan berada di dalam kekuasaan Allah. Yang kedua, mengarahkan seluruh sikap dan aktivitasnya senantiasa mengarah pada usaha untuk memenuhi perintah Allah dan menjauhi segala bentuk larangannya. Yang ketiga, dalam mengambil keputusan senantiasa mengaitkan dengan izin Allah. Selanjutnya, proses penciptaan manusia menurut ilmu pengetahuan dan agama. Menurut sains modern, dijelaskan bahwa proses kejadian manusia terjadi dalam 3 fase, yaitu fase zigot, sejak konsepsi hingga akhir minggu kedua, fase embrio, yaitu akhir minggu kedua hingga akhir bulan kedua, dan fase janin, yaitu akhir bulan kedua hingga kelahiran. Berdasarkan perspektif sains, pada usia 120 hari sekitar 18 minggu,
janin sudah bisa mendengar. Mata bayi pun berkembang, ia akan mengetahui adanya cahaya jika ditempelkan senter di perut ibunya. Penciptaan manusia menurut Al-Quran. Pada penciptaan manusia, ada orientalitas yang bingung mengenai dengan sejumlah rumusan yang berbeda-beda menyangkut penciptaan manusia dalam Al-Quran. Bila diamati lebih dalam, dapat disimpulkan bahwa manusia berasal dari dua jenis, yaitu dari benda padat dan benda cair. Benda padat berbentuk tanah atau turab, tanah yang sudah mengandung air atau tin, tanah liat atau hama, dan tembikar atau sulfur. Benda cair berbentuk air mani. Penciptaan manusia dari tanah. Dalam Quran surah Ali Imran ayat 59, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa penciptaan Nabi Isa alaihissalam sama dengan penciptaan Nabi Adam alaihissalam, yaitu sama-sama dengan dari tanah. Dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 37, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menceritakan kepada kaum muslimin tentang kisah seorang yang sombong. Orang tersebut telah ditegur dan diingatkan bahwa manusia tercipta dari tanah dan akan kembali kepadanya, tetapi ia tetap membangkang dan baru tersadar apabila seluruh kekayaannya telah sirna. Dalam Quran surah Al-Hajj ayat 5, dalam ayat ini Allah menyapa manusia dan menerangkan bahwa mereka diciptakan dari tanah, kemudian berproses dari zigot sampai janin. Lalu manusia lahir menjadi anak-anak dan dewasa, ada pula yang kemudian meninggal, dan ada pula yang diberikan usia lanjut. Penciptaan manusia dari hama. Dalam Quran surah As-Saffat ayat 11, yang artinya, maka tanyakanlah kepada mereka musyrik Mekah, apakah yang lebih kukuh kejadiannya, ataukah apa yang telah kami ciptakan itu? Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari tanah liat. Penciptaan manusia dari sulfur. Sulfur adalah tembikar kering yang berongga dibuat dari tanah, sehingga mengeluarkan bunyi bila ditiupkan atau diayunkan. Benda itu menurut Al-Quran dibuat dari hama, yaitu tanah liat yang sedikit berbau. Tanah itu dibentuk masnun menjadi sulfur tersebut. Kata tersebut diulang 3 kali di dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 26, 28, dan 33. Isyarat tentang proses penciptaan manusia melalui satu tahapan alaqah lebih jauh dikabarkan dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 12-14, yaitu penciptaan manusia dimulai dari tahap sulalah atau saripati makanan, kemudian nutfah atau sperma, lalu terjadi konsepsi atau pembuahan dan menjadi embrio di dalam rahim, kemudian berkembang membentuk alaqah, kemudian berproses menjadi mudghah, izaman atau tumbuh tulang belulangnya. Kemudian tulang-tulang itu disusun dan dibungkus dengan daging. Setelah itu dibentuk manusia yang utuh, lalu Allah meniupkan nafakhah kepadanya ruh, yang kemudian jadilah ia makhluk yang unik atau khalqan akhar. Disebut demikian karena manusia memiliki substansi fisikis yang berasal dari substansi Tuhan, sama sekali tidak dimiliki makhluk-makhluk lain. Seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu bernyawa ataupun tidak bernyawa, tujuan utamanya adalah beribadah atau taat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa maksiat sedikit pun. Dalam Quran surah At-Tahrim ayat ke-6 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Adapun dalam rangkaian penciptaannya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang selalu taat kepadanya dan tidak akan bermaksiat, yaitu malaikat. Kemudian Allah ciptakan jin setelah itu manusia. Dalam Quran surah Al-Hijr ayat 27 yang artinya, dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Di sini Allah menegaskan bahwa jin dan manusia diciptakan tidak lepas dari tujuannya, yaitu beribadah. Dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku.
Allah memperjelas di mana dan seperti apa manusia akan menunaikan misinya untuk beribadah kepadanya dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu." Dia berfirman, "Sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Allah menciptakan manusia untuk menjalankan tugasnya, untuk beribadah kepadanya di bumi, dan manusia membawa peran untuk menunaikan tugasnya sebagai khalifah. Dari uraian pembahasan tentang tujuan penciptaan manusia dalam Al-Quran dapat ditarik kesimpulan yang pertama, hakikat manusia secara garis besar memiliki kedudukan tertinggi di antara makhluk lainnya yang Allah ciptakan. Untuk itu, kita tidak boleh menyamakan manusia dengan hewan, tumbuhan, ataupun jin dan malaikat. Yang kedua, proses penciptaan manusia dari perspektif ilmu, sains, dan ilmu Al-Quran secara garis besar sama. Yang menjadi perbedaan hanya Al-Quran menjelaskan secara mendetail dan rinci, sedangkan ilmu sains hanya membahas secara biologisnya saja. Yang ketiga, tujuan utama seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah beribadah kepadanya tanpa ada maksiat. Cara manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah melalui aktivitas-aktivitas yang dilakukan berniat karena Allah. Untuk itu teman-teman semuanya, umat Nabi Muhammad hidup pada akhir zaman yang tidak ada waktu lagi untuk menunda-nunda membersihkan diri dari dosa-dosa yang telah kita perbuat dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaiknya kita meningkatkan keimanan untuk menyambut akhirat yang kekal dengan mengerjakan tugas kita sebagai makhluk Allah dengan maksimal. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata dan pengucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.